Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Bu Fitriani. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan mengulas kembali untuk mata pelajaran akuntansi dasar. Jadi kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan sampai dengan pengkodean akun. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa. Nah, silakan kalian buka mengenai materi akun dalam perusahaan jasa yang sudah saya upload melalui Google Classroom kalian. Dalam materi sebelumnya yang sudah saya berikan ke kalian melalui Google Classroom, nah itu di situ ada akun dalam perusahaan jasa dan masing-masing akun tersebut sudah saya berikan nomor. Nah, itu namanya nomor akun ya. Nah, kalau kalian amati di situ ada 5 akun besar atau ada 5 induk akun. Nah, nanti masing-masing akun tersebut memiliki anak-anak akun. Nah, anak-anak akun tersebut nanti memiliki anak lagi kayak gitu. Jadi nanti ada cabang-cabangnya di masing-masing akun tersebut. Nah, nanti kalian harus memahami itu ya. Nah, 5 akun besar atau 5 akun induk dalam perusahaan jasa itu yang pertama atau akun nomor 1 itu adalah akun harta atau aset atau aktiva. Nah, kemudian yang kedua ada akun kewajiban atau utang atau liabilitas. Nah, kemudian akun nomor 3-nya itu ada modal atau equity. Yang keempat ada akun pendapatan dan yang kelima akun beban. Itu tidak boleh dibolak-balik dan nomor akunnya pun tidak boleh ditukar-tukar. Jadi kalau disebutkan akun nomor 4 apa, itu berarti pendapatan. Ya, tidak boleh akun nomor 4 apa. Nah, akun nomor 4 misalnya harta. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah ada aturannya ya. Nah, jadi silakan dihafalkan atau dipahami. Jadi 5 akun besar dalam perusahaan jasa itu yang pertama gampangannya itu adalah harta, yang kedua utang, yang ketiga itu adalah modal, yang keempat pendapatan, yang kelima adalah beban. Atau gampangannya kalau kita pakai singkatan itu adalah H U M P B. Ya, H untuk harta, U itu untuk utang, M itu modal, P-nya itu pendapatan, dan B-nya itu adalah beban. Ya, itu tidak boleh dibolak-balik. Kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk lebih mudahnya kita sebut akun harta itu sebagai induk 1. Nah, untuk akun utang itu sebagai induk 2, akun modal sebagai induk ketiga, dan untuk akun pendapatan sebagai induk keempat, dan yang terakhir itu ada akun beban sebagai induk kelima. Nah, nanti masing-masing induk tersebut akan memiliki anak dan masing-masing anaknya mereka akan memiliki anak lagi. Ini untuk mempermudah kalian belajar ya. Dari induk pertama dulu ya. Induk pertama yaitu tadi namanya harta atau aset atau aktiva. Nah, dari si harta ini, harta memiliki 4 anak. Yang pertama yaitu ada harta lancar. Ya, jadi karena harta lancar itu anak pertama dari si induk pertama tadi, makanya harta lancar itu nomor akunnya adalah 11 ya. Jadi 1 yang pertama itu kode bahwa dia anak dari induk pertama yaitu harta, dan 1 yang kedua itu karena dia harta lancar, jadi dia anak nomor 1 kayak gitu. Nah, terus anak yang kedua namanya penyertaan atau investasi, jadi nomor akunnya 12. Kemudian yang ketiga nama akunnya adalah harta tetap ya, jadi anak yang ketiga itu harta tetap, dan yang keempat, anak keempatnya yaitu adalah harta tak berwujud, nomor akunnya adalah 1.4. 1 untuk harta, 4-nya karena dia adalah anak keempat dari si harta tadi. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, kita dari hartanya dulu. Harta itu apa? Harta itu jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nah, tadi anak pertama dari harta itu adalah harta lancar. Kalau harta lancar itu apa? Harta yang berupa uang kas atau bank, dan harta yang sangat mudah dijadikan uang. Jadi sangat mudah untuk dicairkan atau dijadikan uang. Nah, umur pemakaiannya sendiri dia kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian
anak kedua dari harta tadi, dengan nomor akun 1.2 ada penyertaan atau investasi. Nah, penyertaan atau investasi adalah investasi jangka panjang. Nah, dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, kemudian yang anak ketiga dari harta, nomor akunnya 1.3 itu ada harta tetap. Harta tetap itu harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini jadi kebalikannya dari si harta lancar. Kalau harta lancar umur pemakaiannya itu kan kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk harta tetap itu masa manfaatnya umur pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau harta dari sebuah perusahaan yang dia umur pemakaiannya lebih dari 1 tahun itu termasuknya harta tetap. Nah, kemudian yang terakhir, anak terakhirnya dari harta dengan nomor akun 1.4, nah itu adalah harta tak berwujud. Kalau harta tak berwujud itu harta yang tidak mempunyai wujud fisik, jadi secara fisik dia tidak ada. Nah, tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Nah, ini adalah anak-anak dari si harta. Nah, kemudian setelah ini kita bahas ibaratnya ini adalah cucu dari si harta gitu ya. Nah, kita bahas dari si anaknya harta lancar ya. Jadi harta lancar kalau di sini dia mempunyai 7 anak ya. Nah, jadi anak yang pertama itu ini sebenarnya diurutkannya itu sudah dari yang paling liquid, paling gampang dijadikan uang, paling gampang untuk digunakan gitu. Nah, yang pertama ada kas. Ya, jadi kas itu anak pertama dari si harta lancar. Makanya nomor akunnya adalah 1.1.1 ya. Satu yang pertama itu artinya dia keluarganya si harta. Satu yang kedua itu berarti dia ini kode dari dia termasuk si harta lancar. Dan satu yang terakhir itu berarti menandakan bahwa dia anak pertama dari si harta lancar. Nah, kas itu apa? Kas itu adalah uang tunai. Ya, jadi wujudnya berupa uang tunai. Jadi kalau di perusahaan mempunyai uang tunai, nah itu yang dimaksud dengan kas ya. Jadi kas adalah uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan maupun saldo rekening giro perusahaan yang terdapat pada bank. Jadi kas itu wujudnya sebenarnya ada dua, ada uang tunai. Gampangannya itu adalah uang tunai. Ya, mau uang tunai yang ada di perusahaan, mau uang tunai yang ada di bank. Karena yang namanya perusahaan itu kan tidak pasti menyimpan uangnya jelas di dalam perusahaan, karena uang perusahaan itu kan sangat banyak. Jadi sebagian dia simpan di dalam bank. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu surat-surat berharga atau efek. Ya, surat-surat berharga atau efek ini nomor akunnya 112. Jadi satu itu berarti dia cucunya dari si harta, kemudian satu yang kedua itu berarti dia anaknya dari si harta lancar, dan nomor 2-nya itu berarti dia anak kedua dari si harta lancar. Nah, efek itu sendiri adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanfaatkan dana kas atau bank yang dipakai. Nah, kemudian anak yang ketiga yaitu wesel tagih. Nomor akunnya adalah 113. Jadi satu itu berarti dia cucu dari si harta, satu yang kedua itu berarti dia anaknya dari harta lancar, dan nomor 3-nya sendiri berarti dia anak ketiga dari si harta lancar. Ini tidak boleh dibolak-balik ya. Nah, wesel tagih sendiri adalah piutang yang diperkuat dengan promes atau dengan perjanjian. Jadi dia ada piutang tapi disertai dengan perjanjian-perjanjian. Nah, kemudian anak yang keempat, anaknya si harta lancar yang keempat, nomor akunnya 114, yaitu piutang. Piutang itu adalah tagihan kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan usaha. Jadi nanti mungkin yang di awal kalian akan terbolak-balik yaitu adalah utang dan piutang. Jadi utang dan piutang itu beda. Kalau yang namanya utang berarti kita memiliki utang ke orang lain. Kita harus membayar ke orang lain. Nah, atau berarti kita memiliki tanggungan untuk membayarkan kepada orang lain. Nah, sedangkan kalau piutang berarti orang lain yang utang ke kita. Jadi misalnya ada orang membeli dari perusahaan kita tapi dia belum bayar. Nah, artinya kita memiliki piutang, dan orang yang membeli dari kita itu berarti dia memiliki utang. Nah, jangan terbolak-balik ya.
Nah, kemudian anak yang kelima dari si harta lancar. Anak yang kelima namanya persediaan barang dagang. Nah, kalau persediaan barang dagang itu adalah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Nah, tapi ini kalau dalam perusahaan jasa itu tidak ada ya. Karena yang namanya perusahaan jasa itu kan kita tidak menjual barang, kita hanya menjual jasa. Jadi tidak ada stok di situ, ya. Nah, kemudian anak yang keenam yaitu perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan itu adalah barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dipakai dalam setahun. Nah, jadi kalau yang namanya perlengkapan itu biasanya malah hanya sekali pakai. Jadi kalau sudah dipakai ya udah habis, tidak bisa digunakan ulang. Nah, misalnya apa? Misalnya kertas. Kertas kita gunakan, setelah kita gunakan itu tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi kertas kosong untuk mengetik. Nah, habis itu kertas yang sudah digunakan untuk mengetik itu kan tidak bisa dipakai ulang. Jadi harus kita buang. Nah, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi yang namanya termasuk ke perlengkapan. Jadi dia yang satu kali pakai, satu kali sudah dipakai, kemudian habis itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Itu namanya perlengkapan. Nanti ini biasanya akan tertukar dengan yang namanya peralatan. Kalau peralatan itu yang bisa bolak-balik dipakai. Misalnya apa? Misalnya ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu kan bisa berkali-kali dipakai. Ada yang namanya misalnya ada cutter juga dia bisa berkali-kali dipakai ya. Jadi habis dibeli kemudian kita pakai, nah setelah itu kan bisa kita gunakan lagi, seperti itu. Jadi kalau yang namanya perlengkapan itu termasuknya dia ke harta lancar. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya beban dibayar di muka ya. Anak yang terakhir dari si harta lancar yaitu beban dibayar di muka, kode akunnya 117. Nah, beban dibayar di muka berarti biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Jadi kita membayar dulu tapi kita belum menggunakan barang tersebut gitu. Nah, contohnya seperti misalnya asuransi dibayar di muka. Ya, asuransi dibayar di muka. Misalnya kita ikut asuransi. Nah, kita harus membayar setiap bulannya, kita harus membayar. Tapi misalnya kita dalam 1 tahun tersebut kita bayar semua di bulan Januari, padahal ini masih di bulan Januari, kita bayar untuk Januari sampai Desember. Nah, itu berarti menjadi beban dibayar di muka, karena sebenarnya kita belum harus membayar tapi sudah kita bayar duluan, kita belum merasakan manfaatnya. Atau misalnya sewa dibayar di muka, kita sewa untuk 1 tahun untuk bulan Januari sampai Desember. Nah, misalnya ini baru di bulan April ya, berarti kan yang baru kita pakai itu adalah sewa untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Sedangkan Mei sampai Desember itu termasuknya adalah beban dibayar di muka karena kita belum menggunakan. Untuk harta lancar yang biasanya keluar, yang sering keluar adalah kas, kemudian piutang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Nah, untuk surat berharga, wesel tagih, persediaan barang dagang, nah itu biasanya jarang keluar. Jadi nomor akunnya kita menyesuaikan lagi. Kas itu karena sering keluar kita biasanya pakai nomor akun 111. Nah, setelah itu kita langsung loncat ke piutang. Jadi piutang kalau surat berharga dan wesel tagihnya tidak ada, dia naik ke nomor akun 112. Nah, kemudian perlengkapan jadi 113 dan beban dibayar di muka jadi 114. Jadi, ketika kita menggunakan akun, nah nomor akunnya kita menyesuaikan lagi, tapi tidak boleh urutannya dibalik. Misalnya perlengkapan jadi nomor 111, padahal di situ ada kas-kas nanti nomornya di bawahnya. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, anaknya dari si harta itu setelah harta lancar ya, tadi kan harta lancar itu anak pertama. Anak kedua yaitu penyertaan atau investasi. Nah, penyertaan atau investasi itu sendiri adalah investasi jangka panjang dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu harta tetap. Harta tetap itu harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya yang sering keluar itu setelah harta lancar adalah langsung ke harta tetap. Nah, jadi penyertaan atau investasi tidak ada. Jadi harta tetap itu biasanya nomor akunnya naik dari 13 ke 12. Nah, si harta tetap sendiri itu memiliki di sini memiliki 4 anak. Ya, jadi
nomor 131 anak pertamanya itu tanah. Yang kedua itu adalah bangunan 132. Nah, kemudian 133 itu mesin dan 134 peralatan. Jadi tadi yang kemungkinan akan terbolak-balik itu kan perlengkapan dan peralatan. Kalau perlengkapan itu masuknya ke harta lancar, tapi kalau peralatan itu masuknya ke harta tetap ya. Tanah, jelas perusahaan memiliki tanah ya. Kemudian yang kedua bangunan, jelas perusahaan jelas memiliki bangunan untuk dia berproduksi. Kemudian yang ketiga dia memiliki mesin-mesin, dan yang terakhir dia memiliki peralatan-peralatan. Nah, kalau ini kadang kita menggunakan nomor akunnya terbolak-balik, jadi kadang yang keluar ada bangunan dulu, ya udah kita bangunan yang kita kasih nomor akun 131, tanah misalnya di 132. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian anaknya dari si harta yang terakhir itu ada harta tak berwujud. Ya, harta tak berwujud itu harta yang tidak mempunyai wujud fisik. Nah, harta tak berwujud itu memiliki 3 anak. Jadi anak yang pertama itu hak paten, nomor akunnya 141. Kemudian yang kedua itu ada hak cipta, nomor akunnya 142, nomor akun 143 itu ada goodwill. Nah, kalau hak paten yaitu hak istimewa atas suatu barang yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Nah, kemudian hak yang kedua kan ada hak cipta. Hak cipta itu hak karena perusahaan menciptakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Misalnya apa? Misalnya ada perusahaan menciptakan lagu, nah dia dikasih hak cipta lagu. Kemudian yang ketiga, anaknya harta tak berwujud yang ketiga ada goodwill. Goodwill itu nama baik perusahaan. Jadi nama baik perusahaan itu juga merupakan harta. Ya, nama baik perusahaan yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya goodwill, barang yang diproduksi oleh perusahaan itu mendapat kepercayaan dan dibeli oleh masyarakat. Ya, kadang nama baik itu memang pentingnya sampai seperti itu. Kayak kadang kan kita misal mau membeli barang, kita kan melihat nama baik dari perusahaan dulu. Kalau kita membeli barang tapi nama perusahaannya jelek, nah kadang kita nggak mau membeli barang dari perusahaan tersebut. Nah, yang induk kedua itu namanya ada utang atau liabilities atau kewajiban. Gampangannya kita nyebutnya biasanya adalah utang. Utang memiliki 3 anak ya, maaf saya revisi ya materinya kalian. Jadi utang itu memiliki 3 anak. Yang pertama utang lancar, yang kedua itu ada utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah utang lain-lain. Kalau yang anak pertama yaitu utang lancar nomor akunnya 2.1. 2 itu berarti dia termasuk utang. Kalau satunya itu berarti dia utang lancar, dia anak pertama dari si utang. Nah, utang lancar itu utang yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian anak kedua dari si utang itu adalah utang jangka panjang. Itu utang yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga ada utang lain-lain. Utang lain-lain berarti nomor akunnya adalah 2.3. Dia sebenarnya adalah utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang. Jadi dia di luar 2 klasifikasi dari si utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, misalnya untuk utang lain-lain adalah utang kepada direksi atau kepada para pemegang saham. Nah, kemudian kita jelaskan dari yang pertama, dari si utang lancar. Utang lancar itu kan tadi harus dilunasi kurang dari 1 tahun ya. Nah, si utang lancar memiliki 4 anak. Yang pertama nomor akunnya adalah 211 adalah wesel bayar. Wesel bayar yaitu utang yang disertai dengan promes atau utang yang disertai dengan perjanjian. Tadi ada yang namanya wesel tagih kalau di harta lancar. Kalau wesel tagih itu termasuknya harta karena kita yang berhak menagih kepada orang lain. Sedangkan kalau wesel bayar kita yang harus membayar. Nah, wesel bayar ini nomor akunnya 211. 2 itu berarti dia termasuk kelompok utang. Terus angka 1 yang di tengah itu berarti dia termasuk dari si utang lancar. Nah, kemudian 1 yang terakhir kode bahwa dia anak pertama dari utang lancar. Cuman kadang wesel bayar itu tidak ada. Jadi anak kedua dari si utang lancar yaitu utang usaha itu naik ke nomor akun 211 ya. Nah, utang usaha atau utang dagang itu sendiri yang nomor akunnya aslinya adalah 212 itu adalah kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit. Atau gampangannya kalau utang usaha berarti karena kita membeli barang dan kita belum bayar ya. Jadi kita memiliki utang.
Nah, yang anak yang ketiga yaitu biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya ada utang sewa, utang gaji, utang bunga. Nah, tadi kan ada yang namanya sewa dibayar di muka. Kalau yang namanya sewa dibayar di muka itu termasuknya harta lancar, ya termasuk harta. Kalau yang sewa dibayar di muka tadi berarti kita belum menggunakan sewa tersebut, tapi kita sudah bayar duluan. Nah, kebalikan sama yang sewa, utang sewa atau biaya yang masih harus dibayar. Kalau yang namanya utang sewa, kita sudah menggunakan sewanya tapi kita belum bayar. Nah, kemudian yang keempat ada pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban yang disebabkan perusahaan menerima lebih dahulu uang, sedangkan penyerahan jasa atau barang belum dilakukan. Jadi kalau di sini misalnya kita punya salon, nah ada orang mau perawatan, misalnya mau spa di salonnya kita. Nah, misalnya kan kita salonnya rame banget, jadi orangnya tersebut booking dulu. Nah, untuk booking, nah dia harus membayar, misalnya harus dibayar lunas dulu gitu. Dia mau spa bayarnya harusnya 200.000. Nah, karena dia booking dulu, dia tetap harus bayar 200.000 dulu, tapi dia belum perawatannya baru besoknya. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Jadi kita terima uangnya dulu tapi jasanya belum kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian anak kedua dari si kewajiban itu tadi kan ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu memiliki 4 anak. Yang pertama ada utang bank. Utang bank nomor akunnya 221. 2 itu karena yang pertama itu termasuk karena dia termasuk utang. Kemudian 2 yang di tengah itu berarti dia termasuk dari si utang jangka panjang. Utang jangka panjang kan tadi kodenya dia 22 ya. Nah, kemudian satu yang terakhir dia berarti anak pertama dari si utang jangka panjang. Utang bank itu adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha. Jadi kita untuk usaha kita pinjam uang ke bank. Nah, berarti itu termasuk utang bank. Kemudian yang anak kedua dari utang jangka panjang ada utang hipotek. Utang hipotek yaitu pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Jadi kita pinjam ke bank, kita menjaminkan aktiva tetap dari perusahaan. Nah, kemudian anak ketiga ada utang obligasi, yaitu utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Yang namanya obligasi itu adalah surat utang ya. Jadi kalau perusahaan menerbitkan obligasi, nah kemudian dibeli oleh masyarakat umum. Nah, berarti perusahaan memiliki utang kepada masyarakat umum yang membeli obligasi dari kita gitu. Yang anak ketiga yaitu utang lain-lain ya. Utang lain-lain misalnya utang kepada direksi atau utang kepada pemegang saham. Yang induk ketiga tadi ada akun modal atau equity atau ekuitas. Modal itu sendiri adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atau sebagian harta perusahaan. Nah, akuntansi modal pada perusahaan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu. Pada perusahaan perseroan terbatas atau pada PT, nah dia disebutnya adalah modal saham ya. Jadi sebenarnya sama, itu sama-sama modal. Nah, misalnya kita lagi bahas perusahaan perorangan. Misalnya ada salon Indah. Nah, pemiliknya namanya Indah. Nah, modalnya karena modalnya itu dari Indah, berarti nanti nama akunnya adalah modal Indah gitu. Nah, kemudian akun yang keempat ada akun pendapatan atau induk yang keempat ada akun pendapatan. Pendapatan itu apa? Pendapatan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh perusahaan karena perusahaan sudah beroperasi, karena perusahaan telah menjual jasa, atau kalau perusahaan dagang berarti karena perusahaan telah menjual barang. Kalau perusahaan manufaktur berarti karena perusahaan telah memproduksi kemudian telah menjual gitu. Nah, dari akun pendapatan ini, akun pendapatan itu punya 2 anak ya, yang namanya pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha nomor akunnya 4.1. Nah, pendapatan usaha itu sendiri yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya kita punya salon ya, berarti pendapatan dari salon itu namanya pendapatan usaha. Kita punya misalnya bengkel. Nah, bengkel itu kan perusahaan jasa. Nah, hasil dari kita nambal ban, hasil dari kita servis motor, atau misalnya kita bengkel mobil berarti hasil dari servis mobil. Nah, itu berarti pendapatan usaha. Tapi kalau misalnya kita punya bengkel mobil, kemudian di situ kita punya sampingan
kita menjual spare part mobil. Nah, berarti perusahaan hasil dari penjualan spare part mobil itu berarti pendapatan di luar usaha karena kegiatan pokoknya kita adalah servis mobil gitu. Ya, jadi yang namanya pendapatan di luar usaha nomor akunnya 4.2 adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha gitu. Nah, kemudian yang induk kelima, induk yang terakhir yaitu beban. Beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi kan kalau kita punya perusahaan, kita melakukan kegiatan operasional. Nah, itu kan kita tidak hanya menerima pendapatan, tapi kadang kita harus bayar-bayar, kita harus mengeluarkan uang, entah itu untuk bayar listrik, entah itu untuk bayar air dari usahanya kita itu. Nah, akun beban itu sendiri ada dua, yaitu ada beban usaha nomor akunnya 5.1 dan beban lain-lain nomor akunnya 5.2. Nah, kalau yang 5.1 beban usaha itu pengorbanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya kita punya salon, untuk perawatan orang-orang kita harus membeli krim-krim kayak gitu, atau membeli sampo biar nanti ketika ada orang minta dikeramasin dari salonnya kita harus beli sampo. Nah, itu berarti termasuknya ke beban usaha. Atau kita bayar listrik, nah kita kan salon kan kita menggunakan hair dryer, nah kita pakai listrik, itu termasuk beban usaha. Kemudian setelah beban usaha itu kan ada beban lain-lain ya. Beban lain-lain itu nomor akunnya 5.2. Beban lain-lain itu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atau pinjaman yang diperoleh dari bank. Jadi ketika kita pinjam uang ke bank itu kan kita tidak mungkin meminjam 1 juta kemudian kita mengembalikan 1 juta lagi, tapi kita harus membayar bunga. Misalnya dari 1 juta itu kita harus mengembalikannya 1.200.000. Jadi yang 200 itu adalah bunganya. Jadi bunga yang harus kita bayar tersebut karena kita pinjam uang ke bank itu namanya beban bunga. Sekian dulu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi itu nama-nama akun dalam perusahaan jasa. Nah, harapan saya kalian bisa memahami ini. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Mau itu langsung melalui link YouTube-nya saya silakan, atau melalui Google Classroom juga silakan. Nah, tolong diabaikan tadi ketika saya menjelaskan kemudian ada suara di luar dari suaranya saya, ya harap dimaklumi. Nah, terima kasih, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.